Bor. Kami warga desa menolak keras pejabat Bor. Nah, saudara-saudara dan sahabat sekalian, akhirnya menjadi hal yang benar-benar kontroversi ya. Artinya, kalau kita bicara tentang undang-undang atau kebijakan ataupun peraturan, maka hari ini dan sempat menjadi suatu perdebatan juga di tengah kehidupan publik, adanya kemarin ini bahwasanya rakyat yang lambat untuk dan tidak membayar selama 2 tahun pajak kendaraannya, itu kemudian terjadi desas-desus isu bahwa itu bisa disita oleh petugas yang berwenang. Maka ini kan bagian daripada yang bisa kita katakan ini adalah aturan atau kebijakan yang tentu saja harta warisan saja. Misalnya saya ini ada kendaraan dari orang tua saya, hanya karena saya tidak bisa bayar pajak, dengan kebijakan aturan itu bisa disita loh. Nah sementara bagaimana dengan misalnya harta koruptor? Kapan undang-undang perampasan aset itu mau dikeluarkan? Artinya terjadi ketimpangan di sini, terjadi ketidakadilan. Di sisi lain rakyat kemudian ditekan, diinginkan untuk kemudian wajib pajak itu dianggap suatu keharusan yang tidak ada lagi alasannya. Tidak bisa lagi alasan karena bla bla bla. Pokoknya setiap warga negara yang punya kendaraan, sepeda motor dan kendaraan lainnya wajib untuk bayar pajak. Dan disusul kemudian dengan penegasan selama 2 tahun itu dihapus datanya itu. Alias kendaraan dimungkinkan untuk terjadi yang disebut kendaraan ilegal. Nah saudara sekalian, apa yang terjadi? Dengan kemudian keributan soal aset koruptor, kapan untuk bisa disita begitu? Kenapa terlalu susah? Kenapa terlalu rumit? Kalau kita sudah bicara soal aset koruptor ini, ada apa dengan negeri ini? Padahal kalau kita hitung-hitungan, kekayaan yang digarong atau yang dimaling oleh koruptor-koruptor itu nilainya sangat fantastis. Dan itu kita tidak bicara angka-angka hayalan atau imajinasi tanpa ada bukti. Buktinya di Patraniaga. Belum lagi kemudian Harvey Muiz dan yang lain-lain. Belum lagi dugaan-dugaan yang lain. Misalnya dana desa yang kalau dikumpul dari semua kepala desa yang sudah terbukti sah dan meyakinkan. Mereka menggelapkan dana desa misalnya berapa dihitung kerugian negara. Oleh karena itu, apa sih ini? Apa kendalanya? Sementara di sisi lain itu, rakyat, waduh, diperhadapkan dengan suatu keadaan di mana suka dan tidak suka, mau tidak mau, Anda 2 tahun loh ya, berturut-turut tidak bisa bayar pajak. Data kendaraan Anda hapus. Walaupun kemudian mungkin tidak sampai sebagaimana isu kemarin, yaitu disita. Sambil HP. Nah oleh sebab itu saudara dan sahabat sekalian, yang paling luar biasa juga, misalnya kalau nggak salah ada kebijakan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi ya, yang kemudian ada beberapa itu yang akan dihapuskan. Artinya dalam arti bukan dihapuskan apanya, pajaknya ya, mungkin Pemda yang akan membayar itu. Mungkin dimaklumi ya tidak bisa membayar dan segala macam. Walaupun sebenarnya Anda punya kendaraan harus bayar. Tetapi saudara dan sahabat sekalian, sebenarnya pemerintah punya ukuran dan bisa mengetahui loh setiap warga negara berapa penghasilannya. Bisa mengetahui ini, karena mereka punya data. Mereka punya kemudian misalnya saya nih berapa rekening saya di bank, berapa uang saya, berapa harta saya, berapa sertifikat kalau dicek di tanah, berapa saya punya sertifikat tanah, luasnya berapa, kalau saya punya usaha apakah ada izin saya mengajukan, ada izin usaha saya, bla bla dan segala macam, dan apakah saya bayar pajak penghasilan berapa per tahun, clear. Oleh karena itu dan sebab itu, seharusnya kebijakan seperti Kang Deddy Mulyadi ini yang harus senantiasa didukung. Itu saudaraku, ya mohon kiranya ini harus menjadi perhatian dan kita inginkan pemimpin di negeri ini jangan terbaliklah. Jangan harta warisan yang bisa kemudian disita. Dibuatkan aturan, misalnya harta warisan saya mengenai kendaraan tadi loh, dari orang tua saya. Hanya karena saya tidak bisa bayar pajak selama 2 tahun bisa disita. Bagaimana dengan koruptor? Jangan sampai justru koruptor ini bisa mewariskan harta korupsinya dan peluang-peluang korupsi dia terhadap anaknya. Saya tidak tahu, di Patraniaga itu saya dengar ada generasi kedua ya. Berarti generasi pertama orang tuanya. Juga begitu. Nah sayang sekali saudara. Jangan sampai koruptor justru menjadi apa istilahnya orang-orang yang dimuliakan, orang yang dikagumi. Dan hari ini mungkin sudah terindikasi ke situ karena saya banyak menemukan juga mantan-mantan kepala daerah yang pada akhirnya itu apa? Biar sudah divonis, sudah menjalani hukuman keluar, oh dikagumi dengan masyarakat setempat karena katanya semenjak dia di saat dia menjabat dia bisa bangunin itu dan kalau ketemu di warung kopi dibayarkan kopinya rakyat, dikasih juga uang rokok. Wow. Luar biasa coy. Nah oleh sebab itu ini harus segera dipahami dan dimengerti. Jangan sampai masyarakat kepikiran begitu loh. Kalau kita harta warisan ternyata bisa disita nih. Artinya seperti kendaraan tadi. Karena saya tidak bisa lagi bayar pajak, ke pengaruh apa dan segala macam. Bisa disita misalnya.
Tapi kan tidak seperti itu ya. Nah, sementara bagaimana dengan harta koruptor? Ini yang menjadi ketimpangan di negeri ini. Kita tunggu bagaimana dengan keputusan dan kebijakan negara. Dalam hal ini pemimpin, apakah berani mengeluarkan secepatnya undang-undang terhadap perampasan aset yang disebut dengan koruptor itu. Salam merdeka.